Tidak hadir di sini, dan saat ini saya hadir setelah 2 minggu status saya jadi berubah. Jadi bapak mertua, papa mertua sedikit lebih tua ya, jangan banyak-banyak, sedikit aja. Terima kasih buat dukungannya. Tuhan memberkati kita semua. Hari ini saya beri tema khotbah hari ini, ada Yesus, ada perubahan. Untuk itu kita akan baca dari Lukas pasal ke-19. Lukas pasal 19, bagian yang pertama kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama ya. Lukas 19 ayat yang pertama sampai yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Pada dasarnya ada banyak orang sama seperti Zakius berusaha melihat Yesus, berusaha kepingin tahu seperti apa sih Yesus. Kenapa Yesus selalu diberitakan di mana-mana? Dan banyak orang berusaha tetapi tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Alkitab mencatat Zakius tidak bisa berhasil melihat Yesus karena apa? Karena badannya pendek. Dan bukan hanya karena pendek seperti Diana, bukan. Karena bahasa aslinya itu mikroteros stature. Artinya perawakannya mikro, bukan pendek. Mikro artinya cebol, saudara ya. Dan kalau orang cebol itu memang lahirnya pendek dan tidak bisa besar. Akhirnya walaupun dia pakai sepatu hak tinggi tetap pendek. Walaupun dia minum banyak suplemen badannya tetap pendek. Walaupun dia latihan seperti mana Justin? Latihan nge-gym seperti Justin, badannya jadi kekar, malah kelihatan tambah pendek gitu loh. Ya. Jadi karena dia pendek, dia tidak bisa lihat Yesus. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, bukan hanya Zakius yang pendek. Ada banyak orang yang terlahir pendek secara rohani. Banyak orang terlahir pendek. Dalam Alkitab dikatakan, for all have sinned, semua telah berdosa and come short of the glory of God. Come short, pendek dibandingkan dengan kemuliaan Allah itu kecil, pendek. Bahkan kalau dalam bahasa Indonesia bilang kehilangan kemuliaan Allah saking kecilnya. Dan itulah sebabnya kita, walaupun kita berusaha mencari Yesus, dengan usaha kita tidak bisa berjumpa dengan Yesus. Karena kita terlalu pendek. Bukan karena kita tidak berusaha, bukan karena kita punya niat jahat, tapi karena status kita manusia berdosa. Walaupun kita berusaha, kita tidak dapat bertemu dengan Yesus. Kita tidak bisa mengubah keadaan kita. Sama seperti Zakius tidak bisa merubah perawakannya yang cebol, tetap saja pendek. Dan yang kedua, Alkitab mencatat bahwa Zakius tidak dapat melihat Yesus karena apa? Karena orang banyak. Orang banyak apa? Orang banyak yang ada di sekeliling Yesus. Siapakah kira-kira orang banyak yang ada di sekeliling Yesus? Siapa? Murid. Siapa bilang mereka? Murid-muridnya. Orang-orang terdekat dengan Yesus. Dan fakta ini sangat menarik buat saya. Ada banyak orang yang katanya dekat dengan Yesus. Justru orang-orang inilah yang menghalang-halangi Zakius, orang-orang pendek
secara jasmani maupun secara rohani untuk melihat dan berjumpa dengan Yesus. Sekali-sekali saya pernah lihat video Pak Jokowi dikelilingi oleh banyak bodyguard. Kenapa? Karena ada banyak orang mau mendekat kepada Pak Jokowi, pengen salam, pengen foto. Pak Jokowinya nggak apa-apa, tapi buat si bodyguard apa-apa. Masalah buat dia, tidak masalah buat Yesus. Seringkali kita juga coba introspeksi, apakah kita juga kadang-kadang seperti orang banyak itu? Gara-gara kita, orang tidak mau kenal Yesus. Kalau tanya, kenapa kamu gak mau percaya Yesus? Kenapa kamu gak mau jadi orang Kristen? Kenapa jawabannya? Karena dia. Ya, karena temanku yang Kristen itulah, jadi aku tidak mau jadi Kristen. Kalau jadi Kristen seperti dia, lebih baik aku masuk neraka, katanya. Jadi seringkali kita jadi batu sandungan yang menghalangi orang-orang datang dan berjumpa dengan Yesus. Saya berharap kita semua tidak jadi batu sandungan, tapi jadi batu lompatan. Siapa orang-orang yang dekat Yesus? Murid-murid. Siapa saudara di sini? Jadi siapa yang menghalangi orang datang sama Yesus? Ada di sini? Di belah mana? Pakai baju apa? Saya berdoa supaya kita menyadari bahwa seringkali justru karena kita lah orang tidak mau kenal Yesus. Nah, saya memang tidak bisa 100% menyalahkan gereja, karena gereja itu seperti bengkel. Orang-orang yang masuk dalam gereja adalah orang-orang yang rusak. Mobil yang rusak masuk ke bengkel. Orang-orang yang rusak masuk dalam gereja. Ada banyak orang yang belum bertobat datang ke gereja. Bahkan orang-orang yang belum percaya pun datang ke dalam gereja. Dan itu seringkali menjadi penghalang. Kita orang Kristen harus berubah, tambah lama, tambah baik, tambah ramah. Betul. Tapi sampai kapanpun gereja pasti ada banyak orang yang menjadi penghalang. Orang yang belum bertobat, orang yang belum lahir baru, ada banyak di dalam gereja. Menurut survei, hanya 15%, rata-rata tidak semua gereja, tapi rata-rata hanya 15% orang di dalam gereja yang bertobat dan lahir baru. Dan itu jumlah yang sangat sedikit. Kalau kita ada di sini hampir 100 orang, berarti hanya berapa? 15 orang. Ya, saya berharap di kita tidak 15 orang, tapi itu survei yang bilang begitu. Nah, tapi buat saudara yang mungkin saudara adalah Sakeus yang berusaha melihat Yesus, saya mau beritahu kepada saudara bahwa kita tidak bisa selalu menyalahkan orang lain. Dosa selalu membuat orang menyalahkan orang lain, cari kambing hitam. Siapa yang bisa disalahkan? Aku tidak kenal Tuhan, aku berbuat seperti ini karena dia. Ya, selalu cari kesalahan orang lain. Tapi saya mau beritahu, kita tidak bisa kenal Yesus, kita tidak bisa mengalami janji Tuhan, kita tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan, bukan karena orang lain, tapi karena kita pendek, karena kita cebol, karena kita terlahir seperti itu. Beberapa tahun yang lalu, saya dan istri juga anak saya, kita pergi ke satu tempat naik pesawat dan transit, kalau tidak salah di Jakarta. Transit Jakarta dan mau pergi lagi, ya, udah malam. Dan setahu saya waktu transit cukup lama, sehingga kami jalan-jalan, beli snack, beli
minum sambil lihat-lihat bandara supaya nggak bosan kan gitu ya. Tanpa kami sadari, sebenarnya ada panggilan. Karena kami fokusnya masih sekian lama, ternyata pesawat berangkat lebih cepat, sehingga kami dipanggil-panggil dari pengeras suara, tapi kami tidak dengar. Jadi kami santai-santai aja ngobrol-ngobrol. Sampai satu kali ada orang yang lari-lari. Pak Andrew, iya Bapak ditunggu pesawat. Hah? Saya bilang, ditunggu pesawat. Akhirnya kami sekeluarga lari-lari masuk pesawat. Dan waktu kita masuk pesawat, tahu apa yang terjadi? Semua matanya melihat kami sambil jengkel gitu nih orang, gara-gara mereka pesawat gak berangkat. Ya. Nah, seringkali kita juga seperti itu. Kita seperti Sakeus yang ada di antara orang banyak, mau ketemu Yesus, tapi ada banyak penghalang yang membuat kita tidak bisa ketemu Yesus karena kita pikir masih lama waktunya. Ada seorang pendeta, dia mendarat di dia mau berangkat ke Jerman. Dia lihat papan TV keberangkatan dan dia lihat, masih lama sekali. Dia datang terlalu awal. Lalu dia masuk ke kafe. Dia sama istrinya ngobrol-ngobrol, makan dan minum. Dia lihat jam masih jauh, tapi dia udah selesai, bosan, dia keluar. Sama seperti saya. Dia lihat lagi ke TV. Dia kaget sekali karena di TV bilang sudah boarding, sudah mau take off, dan jamnya sudah lebih. Dia langsung berdua lari-lari ke gate di mana dia harus boarding. Dan waktu dia sampai di gate yang ditunjuk, gate-nya sudah tertutup dan dia lihat pesawat sudah jalan mau take off. Ada banyak orang yang tidak berhasil naik pesawat padahal dia sudah ada di bandara lama. Dia sudah dekat sekali dengan pesawat, tapi dia ketinggalan pesawat. Berapa banyak orang seperti Sakeus yang ada di antara orang banyak, dekat dengan Yesus, tapi tidak diselamatkan. Dan saya berharap tidak ada satupun Sakeus di tempat ini yang ketinggalan. Tuhan itu kepingin semua orang bersama-sama dengan dia, melihat dia dengan jelas. Saudara bayangkan kalau Sakeus, dia ada di antara orang banyak, orang cebol ini di antara kerumunan orang banyak, dan dia kepingin lihat Yesus, kira-kira apa yang dia lakukan? Kalau saudara orangnya Sakeus pendek dan di antara orang-orang yang tinggi-tinggi, apa yang akan saudara lakukan untuk lihat Yesus? Naik kursi, lompat, karena nggak ada kursi kan, pasti nggak ada kursi di sana. Dia akan lompat, dan setiap kali dia lompat, dia lihat kepalanya Yesus. Dia lompat, dia lihat orang yang lumpuh berjalan. Dia lompat, lihat kepala si A, kepala si B. Sekali-kali dia lihat Yesus, dan itu yang terjadi pada hidup kita. Kita banyak orang datang ke gereja 1-2 kali melakukan lompatan rohani, senam agamawi untuk bisa melihat Yesus. Dan sekali-kali, 1 kali, 2 kali kita mengalami janji Tuhan, dan kita terus melakukan hal itu, lompat setiap minggu 1-2 kali datang ibadah, datang kesan, lompat, tapi saudara tidak pernah melihat Yesus dengan jelas. Saudara hanya lihat dari kejauhan. Karena apa? Karena saudara pendek. Tapi bersyukur karena Tuhan ingin kita bukan hanya sekedar melihat dan mengalami 1-2 kali pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Tuhan kepingin setiap kita hidup bersama-sama dengan Dia.
Kembali ke Lukas 19 ayat yang 4 sampai 5. Kita akan baca lagi ayat 4 sampai 5. Kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Bersyukur Zakeus ternyata dia tidak puas hanya lompat-lompat dan lihat Yesus sedikit-sedikit. Hanya lihat Yesus sekali-sekali. Dia tidak puas. Ada banyak orang datang ke gereja 1 kali seminggu dia sudah puas. Ada banyak orang datang ke kesan dan ke gereja seminggu 2 kali sudah puas. Zakeus tidak puas. Dia lari. Dia lihat mau kemana Yesus dan dia lari mendahului Yesus. Dan dia katanya lihat ada sebuah pohon ara, dia naik ke atas pohon ara. Dan ketika dia naik ke atas pohon ara, apa yang terjadi? Alkitab tidak mencatat kalau Zakeus melihat Yesus. Alkitab mencatat Yesus yang melihat Zakeus. Menarik kan? Yesus yang melihat Zakeus dan Yesus yang ngomong sama Zakeus, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus datang ke rumahmu. Aku harus tinggal di rumahmu. Aku mau masuk ke dalam rumahmu, hidup bersama-sama dengan kamu, tinggal bersama-sama kamu, makan bersama-sama dengan kamu." Saya ingat itu ayat di mana? Di Wahyu 3 ayat 20. Tuhan Yesus berdiri di muka pintu hati dan mengetok dan berkata, "Setiap orang mendengar suaraku dan membuka pintu, maka aku akan masuk mendapatkannya, makan bersama-sama dengan dia dan dia dengan aku." Jadi Yesus yang melihat Zakeus. Saya mau beritahu saudara, usaha kita untuk masuk surga itu tidak mungkin. Kita tidak bisa pakai usaha kita untuk masuk surga. Kita ada di dalam gereja tidak menjamin kita masuk surga. Yang menjamin kita masuk surga kalau kita ada di dalam Kristus. Jadi jangan bangga kalau setiap minggu kita datang ke gereja. Memang kita perlu datang ke gereja, tetapi syarat masuk surga bukan datang ke gereja, bukan ada di dalam gereja, tapi harus ada di dalam Kristus, ya. Nah, kalau saudara lihat ayat ini, Lukas 19 ayat 4, 2000 tahun yang lalu ada sebuah pohon di Taman Eden. Dan karena pohon itu manusia jatuh dalam dosa. Tapi hari ini saudara, Tuhan memberikan kita sebuah pohon yang lain. Pohon di mana setiap orang pendek bisa naik ke atas pohon itu, supaya Yesus bisa melihat orang itu dan menyelamatkan orang itu. Dan nama pohon itu adalah salib. Nama pohon itu adalah Injil. Kenapa salib begitu penting? Kenapa salib Injil begitu penting? Kita harus sadar bahwa kita jadi Kristen dan kita punya iman bukan karena kita berbuat baik. Kita jadi Kristen, kita punya iman karena Yesus mati di atas kayu salib dan membayar hukuman dosa kita. Banyak orang tidak mengerti kenapa salib itu suatu keharusan. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa kita itu punya Tuhan yang kudus, yang tidak bisa kompromi dengan dosa. Dia Tuhan yang adil, yang menghukum setiap dosa yang dilakukan oleh kita. Setiap dosa ada konsekuensinya. Tetapi dia bukan hanya Allah yang kudus yang tidak bisa kompromi dengan dosa. Dia bukan hanya Allah yang adil yang menghukum setiap orang sesuai dengan perbuatannya, tetapi dia Allah yang maha kasih juga.
Dan di salib itulah keadilan, kekudusan, dan kasih Allah dinyatakan kepada kita. Banyak orang berpikir bahwa dengan perbuatan baik yang banyak, mereka bisa menghapus dosa-dosa mereka. Saya mau beritahu, tidak bisa. Tidak masuk akal sama sekali kalau perbuatan baik itu bisa mengampuni dosa. Hanya darah Yesus. Karena Allah itu adil, ketika kita berbuat dosa, harus ada yang dihukum. Satu hari ada seorang kepala suku, karena dia kepingin sukunya itu jadi suku yang tertib, disiplin, dia bikin peraturan. Ada 100 peraturan. Orang yang melanggar akan kena 100 kali cambukan. Dia bikin aturan itu supaya orang semua takut melakukan kesalahan. Dia mau sukunya jadi suku yang terbaik. Dan lewat beberapa hari, ternyata ada yang melanggar peraturan itu. Dan yang melanggar peraturan itu adalah anak dari kepala suku itu yang masih kecil. Dan waktu orang semua tahu dan si kepala suku itu tahu bahwa yang melanggar adalah anaknya, semua orang kepingin tahu apa yang akan dilakukan oleh si kepala suku. Apakah dia akan datang ke MK lalu mengubah aturannya? Oh, ternyata ini aturannya bukan untuk anak kecil. Enggak baik kalau untuk anak kecil kita hukum. Harus orang besar. Coba ya kita ubah mulai sekarang aturannya hanya untuk orang dewasa, apa begitu? Kalau seperti itu urusannya, maka hukum jadi rusak. Itulah sebabnya dia bilang, ketika semua orang sudah kumpul, anak yang ada di situ, dia bilang hukuman harus tetap dilaksanakan. Dan semua orang mulai bilang, bapak yang kejam, teganya. Dan anaknya ditaruh, diikat di satu tiang, dan yang mau cambuk sudah siap di sana. Dan ketika dia mau cambuk, ketua suku datang ke bawah. Dia buka bajunya, dia peluk anaknya rapat-rapat. Dia bilang, sekarang mulai, boleh cambuk 100 kali. Sehingga di sanalah hukum tetap ditegakkan, keadilan tetap dinyatakan, tetapi kasih dinyatakan sehingga si anak selamat. Dan itu yang dilakukan Yesus. Kalau kita tidak mengerti hal ini, maka kita akan anggap enteng sekali pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sekali lagi, kebaikan itu tidak bisa mengampuni, tidak bisa menghilangkan kesalahan. Kalau bisa, maka pengadilan tidak perlu ada di dunia ini. Misalnya, saya ditilang karena saya ngebut atau melanggar garis batas berhenti, saya melanggar sedikit terlalu maju, atau saya melanggar lampu merah. Ketika saya ditilang, bisa nggak saya ngomong di depan polisi atau di depan pengadilan? Saya bilang, Pak Hakim, saya sudah 12 tahun punya SIM. Dan selama 12 tahun saya punya SIM, saya tidak pernah melanggar. Saya taat. Saya mengikuti semua peraturan. Bukti saya tidak pernah tertangkap, tidak pernah ditilang, tidak pernah melanggar. Sekarang saya hanya melanggar beberapa menit. 1-2 menit saya melanggar. Jadi tolong hapuskan kesalahan saya dan jangan ditilang. Kira-kira hakimnya bilang apa? Kamu salah minum obat ya tadi pagi ini. Karena walaupun kita sudah taat 12 tahun,
mengemudi dengan baik. Sekali kita melanggar, kita pasti ditilang. Satu hari Billy Graham, tahu Billy Graham? Pernah dengar namanya? Pendeta abad ini, pendeta terbesar abad ini. Dia jadi penasehat presiden Amerika beberapa generasi. Dia mati pada usia 99, hampir 100 tahun, dan tidak pernah terdapat cacat pada yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Satu hari Billy Graham tertangkap, ditilang karena dia kedapatan ngebut. Dan waktu dia masuk ke pengadilan, hakimnya kaget karena hakimnya jemaatnya. Ini pendetanya. Di satu sisi si hakim senang ketemu sama Billy Graham. Di satu sisi dia tidak senang karena Billy Graham melanggar lalu lintas sehingga dia harus menjatuhkan hukuman denda yang tidak sedikit kepada Billy Graham. Apa yang harus dia lakukan? Dia ambil palu kecilnya dan dia ketok bahwa Billy Graham dinyatakan bersalah dan harus bayar denda penuh. Setelah dia ketok, dia turun dari meja hakim, dia lepas jubah hakimnya, dia keluarkan cek dari kantongnya, dan dia tulis denda sebesar yang dia taruh kepada Billy Graham. Dan dia bilang sama Billy Graham, saya senang sekali ketemu kamu, ya. Dan dia kasih ceknya supaya Billy Graham bisa bayar. Kira-kira seperti itu yang dilakukan Tuhan kepada kita. Tuhan, dia 2000 tahun yang lalu, dia mati di atas kayu salib. Dia bayar semua hutang dosa kita, supaya kita diselamatkan, supaya kita tidak dihukum. Tapi saudara, hal yang kedua yang seringkali jarang disadari oleh orang, ketika Yesus mengampuni dosa kita mati di atas kayu salib. Yang mati di atas kayu salib itu bukan hanya Yesus. Bukan hanya Yesus yang mati di atas kayu salib. Kalau kita baca di Alkitab, Paulus berkata di dalam Roma 6 ayat yang ke-8. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Kapan Yesus mati? Di atas kayu salib. Kita telah mati dengan Kristus. Artinya ketika Yesus disalibkan, mati di atas kayu salib, sebenarnya hidup kita yang lama juga disalibkan. Tujuannya bukan supaya saudara dan saya berbuat baik, tapi supaya saudara dan saya hidup yang lama itu betul-betul mati, dan kita jadi ciptaan yang baru, yang bukan hidup untuk diri kita sendiri, tapi sekarang yang hidup untuk Tuhan. Roma 6 ayat yang ke-4 berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Tuhan mau kita ini jadi ciptaan yang baru, sehingga ketika Dia mati kita ikut disalibkan, ketika Dia dikuburkan kita sama-sama dikuburkan, ketika Dia bangkit dari kematian kita juga dibangkitkan, dan kita jadi manusia yang baru, kita jadi ciptaan yang baru dan memiliki sifat-sifat yang baru juga, tujuan hidup yang baru juga, prioritas hidup yang baru juga. Lukas 19 ayat 6 sampai 9. Kita akan baca bersama-sama lagi. Lukas 19 ayat 6 sampai 9. 1, 2, 3. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya,
ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Hal yang ketiga, yang paling penting, kehadiran Yesus di rumah Sakeus mengubah hidup Sakeus. Kehadiran Yesus di rumah Sakeus mengubah hidup Sakeus. Ketika Yesus melihat Sakeus, Yesus yang ngomong, aku harus tinggal di rumahmu, aku harus menumpang di rumahmu. Dan yang menarik, di Alkitab sama sekali tidak dicatat Alkitab tidak mencatat bahwa Yesus menegur Sakeus. Yesus tidak dicatat Yesus mengkoreksi Sakeus. Tidak dicatat Yesus menasehati, mengajarkan hukum Taurat kepada Sakeus atau mengajarkan hukum kasih kepada Sakeus. Tidak. Yesus datang, makan dan minum bersama dengan Sakeus. Dan ketika saya baca ayat ini, saya ingat tentang apa yang dikatakan Yesus. Ini Lukas 19. Saya ingat apa yang dikatakan Yesus di Lukas 18 kepada seorang ahli Taurat yang masih muda, yang kaya, yang datang kepada Yesus. Ahli Taurat yang masih muda dan kaya ini datang, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan semua hukum Taurat. Sudah, aku ahli Taurat, aku sudah lakukan semua sejak aku masih muda, kecil. Dan Yesus bilang apa? Jual semua hartamu, berikan kepada orang miskin, dan kembalilah, ikutlah aku, maka kamu akan memperoleh harta di surga. Dan apa yang dilakukan oleh orang Farisi muda yang kaya ini? Dia pergi meninggalkan Yesus dengan muka yang sedih. Apakah dia balik lagi? Apakah dia jual hartanya? Tidak. Padahal Yesus suruh. Beda dengan Sakeus. Sakeus tidak disuruh. Tuhan tidak ngomong apa-apa sama Sakeus. Tapi ketika Yesus datang ke rumah Sakeus, tinggal bersama Sakeus, tanpa disuruh, tanpa diminta, tanpa diajar, Sakeus berdiri dan dia bilang apa? Setengah hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Sakeus itu tujuan hidupnya tadinya uang. Semua hidupnya, waktunya, nama baiknya dia korbankan hanya untuk uang. Dia kumpulkan sebanyak mungkin sehingga dia orang yang, Alkitab dia orang yang kaya, sangat kaya. Tetapi ketika Yesus tinggal di dalam rumahnya, tanpa disuruh, tanpa diajar, dia bilang setengah hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang pernah kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Saat ini, hari-hari ini, saya sering kali ngomong, uang, harta, dan Tuhan sedang berebut untuk menduduki tempat yang paling utama dalam hati kita. Pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan tidak cukup. Ahli Taurat tadi yang masih muda yang kaya,
Dia tahu firman Tuhan, dia hafal Taurat, tapi hatinya terpikat kepada harta dunia. Harta dunia lebih penting buat dia. Makanya ketika disuruh pilih harta dunia atau harta surgawi, dia pilih harta dunia. Sakeus, karena Yesus tinggal di dalam dia, dia tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Dia rela tinggalkan semuanya. Hidupnya berubah, tujuannya berubah, prioritasnya berubah. Kalau Yesus tinggal di dalam diri kita, buktinya apa? Apa buktinya kalau Yesus tinggal? Seperti ahli Taurat yang masih muda yang kaya, atau seperti Sakeus? Uang itu jadi indikator yang sangat penting. Kalau hati kita masih terpikat pada uang, Alkitab bilang lebih mudah seekor unta masuk ke dalam kerajaan Allah daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Ya. Jadi penting sekali buat kita menyadari hal ini supaya kita jangan sampai hati kita terpikat dengan uang. Banyak rohaniwan di YouTube berdebat soal apa? Persepuluhan. Betul? Sakeus belum ikut DK, saudara. Saya nggak pernah ngajar dia. Tapi dia kasih berapa? 50%. 50% tanpa perlu ikut DK. Saya kepingin setiap kita mengalami apa yang dialami oleh Sakeus. Dia tahu betapa berharganya harta surgawi dibandingkan harta dunia. Saya mau beritahu, tidak. Kita sebenarnya kalau kita pandang dalam tanda petik rugi uang, rugi waktu, rugi tenaga, rugi perasaan, korban perasaan untuk Tuhan, itu sebenarnya tidak rugi. Kalau saudara mengerti apa yang menjadi bagian saudara, apa yang disediakan Tuhan untuk kita, kita akan rela tinggalkan semuanya. Paulus bilang, semua tadi aku anggap keuntungan, sekarang aku anggap rugi karena pengenalanku akan Yesus jauh lebih besar. Tuhan kepingin setiap kita mengalami apa yang dialami oleh Sakeus. Bagaimana dengan saudara? Mungkin saudara tidak hitung-hitungan dengan uang, tapi bagaimana dengan prioritas hidup saudara? Mana yang lebih penting buat saudara? Karir saudara di dunia sekuler atau pelayanan saudara di gereja? Kata Daud, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Bagaimana dengan saudara? Apakah terlalu banyak ibadah 2 kali dalam 1 minggu? Apakah terlalu banyak karena kita melayani Tuhan setiap minggu? Apakah aktivitas rohani lebih menarik buat saudara daripada duduk diam di hadirat Tuhan, di dalam doa? Apakah melayani musik, melayani entah khotbah atau kunjungan atau apa saja itu lebih menarik, lebih bernilai dibandingkan duduk diam di bawah kaki Tuhan, berdoa bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan, menyembah Tuhan? Apakah doa pagi dan doa malam seperti yang dilakukan oleh Yesus tidak terlalu penting? Kalau tidak terlalu penting, tidak mungkin Yesus lakukan dalam hidupnya.
dan dia sudah melayani sampai jauh malam. Tapi pagi-pagi benar Alkitab bilang Markus 1:35, ketika hari masih gelap, ia bangun dan pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa kepada Bapaknya di sana. Apakah harus ada ayatnya? Harus ada sanksinya kalau kita tidak berdoa? Baru kita akan berdoa? Waktu Yesus ada di rumah Zakius, prioritas hidup Zakius langsung berubah total. Sekarang dia hidup untuk Tuhan dan bukan hidup untuk dirinya sendiri. Amin. Saya ingin akhiri ini dengan sebuah demo. Tapi tadi saya lupa belum kosongin airnya. Sebentar ya. Bisa bantu saya 2 orang laki-laki? Justin? Satu lagi siapa? Pasien sebenarnya. Nah, ini ada 2 gelas air, satu tolong dikosongin. Nah, satu dikosongin, satu dibuka. Buka tutupnya ya. Bukan cuma dicolok, dibuka tutupnya. Sebentar ya, kita lihat demo sebentar. Ada wastafel di situ. Kosong Pak Sis. Nah, Pak Sis pegang sini. Sekalian. Justin, perlu itu? Hampir perlu ya. Oke, ya. Oke, sekarang saya kepingin Justin dan Pak Zeus sama-sama ke belakang secepat-cepatnya, lalu balik ke sini juga secepat-cepatnya. Tapi syaratnya satu, airnya tidak boleh tumpah sedikit pun. Ya, oke? Secepat-cepatnya. 1, 2, 3. Justin tumpah. Ya. Siapa yang datang lebih dulu? Pak Zeus. Kenapa Justin lebih lama? Ketika Pak Zeus datang ke sana, lari ke sana, gelasnya kosong. Karena gelasnya kosong, saya tadi lihat dia tidak pernah lihat gelasnya. Dia lihat jalannya kemana. Ya. Dia bisa lihat kanan dan kiri. Dia bisa segera balik dan ke sini. Dia lihat saya. Tapi Justin sambil jalan, yang dia lihat air dunia. Orang kalau ada Yesus di dalamnya, maka perhatiannya ada pada Yesus. Dan ketika perhatiannya ada pada Yesus, dia akan mengubah fokusnya, bukan pada kanan kiri, bukan pada jalannya, bukan pada dirinya, fokusnya pada isinya, airnya. Kalau ada Yesus dalam diri kita, sama seperti Zakius, yang dia perhatikan adalah relasinya dengan Tuhan. Itu jauh lebih penting. Ada banyak orang bawa gelas, statusnya sama, bawa gelas, statusnya sama Kristen, tetapi yang dia lihat kesalahan orang lain, kekurangan gereja, semua dikritik sama dia. Dia tidak lihat Yesus. Dia tidak perhatikan hubungannya dengan Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada. Itulah perlunya Yesus tinggal dalam diri kita. Ketika dia tinggal dalam hati kita, sama seperti Zakius, maka ada perubahan terjadi. Fokus kita jadi kepada relasi kita dengan Tuhan. Fokus kita bukan pada uang, bukan pada karir, bukan pada masa depan. Fokus kita kepada apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Silakan. Terima kasih Justin. Terima kasih Pak Zeus. Bapak